Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janur Kolis dan teman saya Deni Adi Saputra. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur GG Priandoko, MT, HD. Pada tugas kali ini, kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Peramalan Jumlah Produksi Menggunakan Metode Jaringan Syaraf Tiruan JST, Backpropagation, yang disusun oleh Mira Febriana, Faulana Arina, dan Ratna Ekawati. Pokok bahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian metode, data, demo pada MATLAB yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Deni Adi Saputra, dan kesimpulan. Pendahuluan. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi fan belt dan conveyor belt yang berlokasi di Tangerang. Produk tersebut dibuat dari bahan baku karet alam berkualitas tinggi. Di bidang otomotif, industri, perkapalan, dan pertanian, keperluan akan fan belt sebagai alat untuk memindahkan tenaga adalah hal penting. Perusahaan tersebut memiliki pelanggan yang cukup banyak di dalam dan luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan mengekspor hasil-hasil produksinya ke Singapura, Malaysia, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Produk yang paling banyak dipesan yaitu fan belt AJGG B65. Produk tersebut digunakan pada mesin pembajak sawah dan generator di bidang pertanian. Perusahaan tersebut terdapat stok barang jadi di gudang sehingga sistem yang dipakai yaitu make to stock. Permasalahan yang pertama yaitu perusahaan ini menggunakan sistem make to stock. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu permintaan konsumen yang tidak menentu. Permintaan fan belt produk AJGG B65 berubah-ubah di setiap periodenya karena permintaan konsumen yang tidak menentu. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu penyimpanan stok yang berlebih di gudang. Hal ini dapat dilihat permintaan pada bulan April 2012 yang melonjak sebesar 46.800 piece, sedangkan pada bulan Mei 2012 permintaan mengalami penurunan sebesar 13.920 piece. Kenaikan dan penurunan tersebut menyebabkan adanya kelebihan produk fan belt AJGG B65 sebesar 32.880 piece, sehingga mengakibatkan adanya penyimpanan stok yang berlebih di gudang. Penentuan produksi yang tepat sangat diperlukan pada perusahaan. Oleh karena itu, perlu diadakan peramalan. Dalam meramalkan permintaan, diperlukan yang pertama yaitu stok sebagai persediaan barang jadi agar dapat memenuhi permintaan dalam keadaan mendadak. Kemudian harga jual produk fan belt AJGG B65 karena terjadi perubahan harga di setiap periodenya. Biasanya terjadi karena harga jual yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, bahan baku, dan lain-lain. Kemudian faktor berikutnya yaitu hasil penjualan. Hasil penjualan juga merupakan faktor penting dalam meramalkan permintaan, sebab bergantung terhadap pesanan konsumen yang dibutuhkan. 3 variabel yang mempengaruhi permintaan fan belt AJGG B65 yaitu hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama regresi, peramalan yang bersifat parametrik, JST, jaringan syaraf tiruan, yaitu perhitungan program selama pembelajaran. Yang kedua, backpropagation, algoritma yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada sistem. Kemudian, yang ketiga yaitu melakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan jaringan terbaik dengan mengumpulkan data terdahulu. Yang keempat yaitu menentukan peramalan terhadap 3 variabel yang mempengaruhi di PT XYZ. Kemudian untuk data yang kami ambil yang akan diterapkan pada MATLAB nanti yaitu data dari bulan Mei 2009 sampai bulan Desember 2009. Yang pertama yaitu data yang kami ambil, data hasil penjualan, harga penjualan, dan stok. Kemudian diinputkan sehingga didapatkan permintaan. Dari permintaan yang nanti akan disesuaikan dengan jumlah target. Selanjutnya, demo pada MATLAB akan dijelaskan oleh Deni Adi Saputra. Untuk pertama saya melihat inputan datanya dan targetnya. Ini, nah saya ambil sampel itu dari Mei 2009 sampai Desember 2009 juga. Nah, di sini terus saya copy ke Excel, ya ini berupa datanya ini. Dari Mei sampai Desember, ini inputannya, ini targetnya.
Oke, saya aplikasikan langsung ke MATLAB. Nah, untuk awalnya kita buat workspace dulu. 2 workspace. Yang pertama yaitu inputan. Yang saya Excel tadi saya copy langsung ke sini. Ini datanya 3 inputan. Terus kita di targetnya juga sama, yang seperti di Excel tadi saya paste di sini. Terus kita masuk di NN Tool. Masuknya seperti ini. Nah, di NN Tools kita aplikasikan, kita import ini input, terus kita input juga, terus kita import juga. Kita aplikasikan juga di target juga sama. Untuk tabelnya seperti ini adalah tabel peramalan dengan berbagai neutron, dengan banyak neutron. Semakin banyak kejadian yang terjadi, maka semakin besar juga kemiripan dengan targetnya atau pemrediksiannya benar-benar terjadi gitu loh. Benar-benar tipis untuk errornya. Langsung kita coba dulu aja. Kita masuk di NN permintaan ini tabelnya dengan 3 input 16 neutron, outputnya 1. Oke, terus kita masuk ke train, input, target, simulate juga sama, input kita centang, ini target, adapt juga sama, input, target, ke train parameter. Nah, di sini kita coba dulu bagaimana hasil dari pemrediksian. Di tabel ini, epoch adalah banyaknya kejadian, kemungkinan atau banyaknya, semakin banyak kejadian tadi yang saya sebutkan tadi, maka hasilnya akan semakin mirip. Untuk max file-nya kita coba dulu aja. Kita coba 6 dulu. Banyaknya kegagalan. Nah, kita tunggu dulu. Kita coba regression, kita lihat tabelnya. Nah, kita coba ya. Kita tunggu. Terus kita lihat regressionnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah yang lingkaran kecil-kecil ini adalah targetnya. Ini adalah target. Nah, seperti ini garis pemrediksian atau peramalannya. Ketika kita memasukkan 3.000 kejadian dengan 2.000 kegagalan, hasilnya seperti ini. Kita coba langsung lihat di error datanya. Kita mendapatkan berapa persen? Yaitu kita dekatkan dulu. Ini 0,00000 ini. Nah, untuk outputnya kita perbandingkan dulu. Kita buka, kita kopas ke target yang di datanya, di jurnalnya. Nih, di Mei itu 3466, yang saya masukkan tadi 34823. Ya, ini 0,53, di sini 0,52. Di Juli pun sama, 0,4302, di sini 0,4322. Di sini pun sama, kita cek langsung. Di terakhir 0,244, di sini juga 0,2488. Perbedaan yang sangat menipis sekali. Yang saya sebutkan tadi saya coba dulu. Nih, di error datanya itu mendapatkan hasil ini 0, ini. Jadi ketika kita memasukkan tadi harusnya benar-benar nipis. Maksudnya pemrediksian peramalannya yang ditarget sama yang kita coba tadi itu ini hampir kemungkinan gagalnya itu 0,001, sangat kecil sekali. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dapat digunakan untuk peramalan permintaan fanbed AJGG B65 di PT XYZ adalah jaringan multilayer feed forward dengan struktur neuron 20 strip 1 dengan 1 hidden layer, learning rate,
LR yang digunakan 0,1 dan momentum konstan MC 0,2, nilai mean square error MSE pelatihan jaringan sebesar 0,001 dan nilai MAPE pengujian data sebesar 5,7%. Hasil peramalan jaringan syaraf tiruan permintaan periode 2013 Funbelt AJGG B65 yaitu 12.142 piece, 3.927 piece, 27.259 piece, 40.259 piece, 14.529 piece, 23.135 piece, 19.611 piece, 10.434 piece, 6.062 piece, 35.201 piece, 16.289 piece, dan 31.763 piece. Sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.